Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Yuda Arya Dwi Kusuma, dengan NPM 2010104042. Yang kedua, Nurani Kofifah dengan NPM 2010104038. Yang ketiga, Rina Juniarti dengan NPM 2010104039. Yang ketiga, Zarah Eka Nur Saputri dengan NPM 2010104041. Dan yang terakhir, Martania Dwi Hapsari dengan NPM 2010104051. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai fungsi pengendalian atau juga bisa disebut sebagai controlling. Dan langsung saja kepada materi yang pertama. Yang pertama, pengertian pengendalian. Menurut Robbins dan Coulter tahun 2003 pada halaman 496, pengendalian atau controlling merupakan proses monitoring terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan sumber daya organisasi untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan tersebut akan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta tindakan koreksi dapat dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Pada saat menjalankan fungsi pengendalian, para manajer berusaha untuk memengaruhi dan mengarahkan perilaku serta kinerja para bawahannya agar dapat mencapai tujuan organisasi. Tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan pengendalian adalah tersedianya berbagai perangkat bagi manajer untuk mengerahkan dan memotivasi bawahannya agar mereka dapat bekerja mencapai tujuan organisasi, serta menyediakan umpan balik atau feedback bagi para manajer mengenai seberapa bagus kinerja para bawahannya. Tanpa adanya sistem pengendalian yang baik, maka kemungkinan untuk terjadinya penyimpangan kinerja perusahaan dari tujuan yang telah ditetapkan akan semakin besar, karena manajemen tidak memperoleh informasi yang memadai atau terlambat memperoleh informasi untuk mengambil tindakan. Selanjutnya, proses pengendalian. Yang pertama, penetapan tujuan atau goal setting. Yang kedua, pengukuran atau measuring. Yang ketiga, membandingkan kinerja aktual dengan standar kinerja. Dan yang keempat, tindakan manajerial atau managerial action. Selanjutnya, proses pengendalian. 1. Penetapan tujuan, yaitu proses pengendalian diawali dengan adanya penetapan terlebih dahulu berbagai tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Strategi untuk mencapai tujuan tersebut sampai ke penetapan anggaran atau budget yang menunjukkan rencana alokasi masing-masing sumber daya organisasi perusahaan untuk menunjang pencapaian tujuan. 2. Pengukuran. Pengukuran merupakan penetapan satuan numerik terhadap suatu objek yang diukur. Aktivitas pengukuran menyangkut dua hal. Pertama, pengukuran berkaitan dengan apa yang diukur atau objek pengukuran. Kedua, pengukuran berkaitan dengan bagaimana pengukuran dilakukan atau metode pengukuran. Kemudian yang ketiga yaitu membandingkan kinerja aktual dengan standar yang ditetapkan. Membandingkan merupakan proses membandingkan kinerja aktual atau actual performance dengan standar kinerja dan berbagai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan maupun standar ditetapkan pada tahap perencanaan atau planning. Kegagalan perusahaan untuk menetapkan standar pada tahap perencanaan merupakan jalan menuju kegagalan itu sendiri, atau dalam peribahasa manajemen dikatakan fail to plan is planning to fail. Karena tanpa adanya standar, perusahaan yang akan sangat sulit melakukan proses evaluasi, yakni membandingkan antara kinerja aktual dengan standar. Yang keempat yaitu tindakan manajerial atau managerial action.
Langkah terakhir dari proses pengendalian adalah melakukan evaluasi terhadap kinerja yang dicapai organisasi secara keseluruhan maupun pencapaian kinerja individu. Pada tahap ini, manajer akan melakukan tindakan koreksi dengan memperbaiki utilitas sumber daya organisasi apabila kinerja aktual menyimpang jauh dibandingkan standar. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan manajer, memiliki 3 pilihan tindakan manajerial, yaitu yang pertama, tindakan perbaikan atau corrective action. Tindakan ini bertujuan agar penyimpangan yang terjadi tidak berlangsung terus-menerus dan aktivitas sumber daya organisasi berjalan kembali sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, yaitu revisi standar atau revise standar. Manajer dapat melakukan revisi standar apabila standar yang digunakan sebagai pembanding dianggap tidak akurat, dengan maksud ditetapkan terlalu tinggi maupun terlalu rendah. Dan yang terakhir adalah tidak melakukan apa-apa atau do nothing. Apabila kinerja aktual telah sesuai dengan standar yang dibuat dan standar yang ditetapkan masih akurat, manajer dapat membiarkan kegiatan berjalan sebagaimana adanya. Jenis-jenis pengendalian. Yang pertama adalah feed forward. Feed forward merupakan sebuah tipe pengendalian yang berada pada tahapan input dari suatu proses produksi. Para manajer dapat melakukan feed forward control dengan cara memperketat spesifikasi bahan baku yang dipasok oleh para pemasok. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya hasil produksi yang tidak diinginkan akibat mutu bahan baku yang rendah. Yang kedua adalah concurrent control, merupakan pengendalian yang dilakukan oleh para manajer selama proses produksi berlangsung. Pengendalian jenis ini akan memberikan kepada para manajer umpan balik atau feedback yang cepat mengenai tingkat efisiensi penggunaan input yang diubah menjadi output, sehingga para manajer dapat melakukan tindakan perbaikan terhadap masalah yang timbul dengan segera. Yang ketiga adalah feedback control. Para manajer menerapkan feedback control ini dengan tujuan memperoleh informasi mengenai reaksi daripada para konsumen setelah mereka menggunakan produk perusahaan. Hal ini dilakukan agar manajer dapat mengambil berbagai tindakan manajerial yang diperlukan berdasarkan informasi yang diperoleh dari konsumen. Yang selanjutnya, objek pengendalian. Yang pertama, pengendalian output, di mana setiap manajer mengembangkan suatu sistem pengendalian output yang dimulai dengan memilih tujuan atau standar kinerja yang telah diperkirakan. Yang pertama, pengukuran kinerja keuangan. Manajer puncak menilai kinerja keuangan dengan melihat pada 5 ukuran utama dari kinerja keuangan, yaitu profitability ratio, liquidity ratio, dan activity ratio, serta market ratio, dan dihitung menggunakan perhitungan neraca saldo dan laporan laba rugi yang ada di laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, penetapan tujuan perusahaan. Perusahaan mengendalikan output yang ingin dihasilkan dari operasi perusahaan dengan menetapkan tujuan korporasi yang ingin dicapai secara keseluruhan. Dan yang terakhir, penetapan anggaran operasional. Anggaran operasional menggambarkan rencana alokasi sumber daya organisasi untuk mendukung berbagai kegiatan yang akan dilakukan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Objek pengendalian yang kedua, yaitu pengendalian perilaku, di mana manajer harus mengendalikan pekerjaan yang dilakukan oleh para bawahannya dengan melakukan pengawasan secara langsung, atau dengan menggunakan pendekatan pengendalian secara birokratis yang menerapkan aturan dan standar pelaksanaan operasi yang komprehensif untuk pekerjaan yang dilakukan oleh para bawahannya. Yang ketiga, pengendalian budaya perusahaan. Budaya perusahaan yang dimiliki bersama oleh anggota organisasi
akan mempengaruhi bagaimana anggota organisasi berhubungan satu dengan lainnya, serta akan mendorong anggota-anggota yang terlibat untuk mencapai tujuan bersama. Budaya perusahaan yang adaptif diperlukan pada sebuah perusahaan. Budaya ini memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan nilai-nilai baru yang sesuai dengan tujuan dan strategi. Kriteria pengendalian efektif. Yang pertama, sistem pengendalian harus berhubungan dengan strategi perusahaan. Sistem pengendalian yang baik harus dikaitkan dengan perubahan strategi yang terjadi sehingga sistem pengendalian tersebut memiliki fleksibilitas yang cukup untuk dapat mengukur perubahan kinerja standar seiring dengan perubahan strategi. Yang kedua, memaksimalkan seluruh langkah di dalam proses pengendalian. Standar kinerja harus ditetapkan dengan cermat. Pengukuran terhadap kinerja harus dilakukan. Proses membandingkan standar kinerja dan kinerja aktual dilaksanakan, dan bila perlu dilakukan tindakan koreksi harus diambil untuk mengarahkan kembali seluruh kegiatan agar mengarahkan pencapaian tujuan. Yang ketiga, mengandung ukuran yang objektif dan subjektif. Sebuah sistem pengendalian pada umumnya tidak hanya terdiri dari satu ukuran kinerja tunggal, melainkan akan mencakup berbagai ukuran kinerja yang dilakukan. Sebagian dari ukuran tersebut mudah untuk dikualifikasi atau bersifat objektif, tetapi ukuran kinerja lainnya bersifat kualitatif atau bersifat subjektif. Yang keempat, memiliki kerangka waktu feedback yang jelas. Sistem pengendalian yang baik akan memberikan informasi yang dibutuhkan tepat pada waktunya, serta harus dapat menyediakan informasi yang memadai bagi pihak manajemen untuk mengambil tindakan manajerial setelah terjadinya penyimpangan, agar penyimpangan dapat segera dikoreksi. Yang kelima, dapat diterima oleh para pekerja. Pada hakikatnya, standar kinerja ditetapkan sebagai alat untuk memotivasi karyawan agar melakukan kinerja yang lebih baik, karena setiap pencapaian standar kinerja tersebut akan dikaitkan dengan outcome tertentu seperti kenaikan gaji, bonus, promosi jabatan, dan lain-lain. Tetapi bila standar kinerja yang ditetapkan tidak mungkin dicapai oleh para karyawan sekalipun mereka telah mengeluarkan kemampuan terbaiknya, maka standar kinerja tersebut bisa jadi akan menimbulkan penurunan semangat kerja atau moral karyawan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Apabila terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.